Ini baru baru 10 orang ya. Pak Dedi nunggu 5 menit dulu ya. Dimatikan, Mbak. Udah, siang. Nanyong sing kaya ngejini. Lainnya bisa dikabari ya. Pak Dedi tadi sudah update status di grup WA dari pagi ya untuk ada daring webinar jam 13. Tolong fotonya, kameranya di on kan ya. Kameranya silakan di on kan. Supaya bisa terlihat. Baik, ini 14 anak ya. Pak Dedi mulai saja sambil nunggu teman-teman yang gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sholat? Halo. Sudah. Ini sudah pada makan? Sudah. Tadi informasi ini sebelum pelajaran, informasi ini dulu ya. Tugas yang kemarin mau apa silakan dikumpulkan ya di akun kalian masing-masing. Ada beberapa anak yang sudah mengumpulkan dan banyak juga yang belum. Yang belum silakan mengumpulkan ya. Nah, sekarang pertemuan kali ini adalah kita akan membahas bab 2 ya, manajemen bandwidth dan permasalahan bandwidth, mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ya. Bentar Pak Dedi tampilkan. Tampilannya sudah keluar belum? Untuk Sudah. ya, kemarin kan kita sudah bahas ini ya, bab 1 konfigurasi dan perbaikan firewall ya. Sudah dibahas sampai kelar ya. Sampai ini kekurangan IS. Nah, sekarang bab 2 ini manajemen bandwidth dan permasalahan bandwidth. Nah, kita mulai pengertiannya. Bandwidth itu apa? Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada satu waktu dalam pertukaran data. Kata bandwidth sering kita dengar apabila membahas BPS ya. Nah, apa itu bandwidth internet? Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati traffic paket data dengan maksimal tertentu ya. Jadi bandwidth ini contohnya sekolah kita ya. Sekolah kita berhubung berada di wilayah yang tidak terjangkau internet ya. Kalau
wilayah yang terjangkau Telkom mesti kita pakainya kabel Telkom. Nah, kita berlangganan internetnya ke pihak ketiga ya, penyedia layanan internet. Nah, sekolah kita mengambil berapa bandwidth untuk setiap bulannya ya. Jadi bandwidth itu menunjukkan kapasitas upload download dari koneksi internet kita ya, dengan harga tertentu dari layanan pihak ketiga maupun dari Telkom. Jadi kita memakainya sistemnya wireless ya, karena kita ngambil dari Tegalurung sebagai penyedia layanan internet pihak ketiga. Karena Telkom tidak sampai ke sini karena tidak ada kabel Telkom maupun kabel fiber optik ya. Nah, yang selanjutnya terdapat juga istilah, kenapa? Suaranya jelas tidak Pak Didi? Kameranya di-on-kan ya, terus mikrofonnya di-off-kan. Kalau mau ngomong kayak gini ya, tapi baru ngomong supaya tidak mengganggu teman-temannya. Nah, bandwidth analog adalah perbedaan antara frekuensi paling rendah dan frekuensi paling tinggi pada suatu rentang frekuensi yang dapat diukur dengan satuan hertz ya. Bandwidth sering dianalogikan sebagai lebar jalan raya ya. Jadi ibaratnya gini, bandwidth semakin besar maka semakin lancar. Nah, bandwidth semakin kecil maka semakin sedikit lama ya delaynya. Sebagai contoh gini, misal kita umpamakan ya, pintu kelas itu kalau dilewati 2-3 orang secara bersamaan itu kan lancar ya, apalagi 1 orang. Nah, itu jalurnya berarti cepat. Tapi ketika dilewati oleh banyak orang, katakanlah 10 sekaligus, maka itu akan sedikit terganggu ya. Jadi semakin besar bandwidth, maka semakin besar kemampuan dalam menampung user ya. Ya, semakin cepat juga dalam upload dan download kebutuhan internet ya. Nah, selanjutnya fungsi bandwidth jika dibagi kembali ke dalam beberapa fungsi berdasarkan perannya, maka akan dibagi menjadi 3 ukuran media pengiriman. Fungsi bandwidth yang pertama adalah sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer dan jaringan tertentu. Fungsi ini hampir berlaku di semua tempat yang memiliki jaringan komputer ya. Bandwidth sangat berguna apalagi jika berhubungan dengan distribusi jaringan ya. Aduh, mati. Kenapa mati ini? Bentar. Tapi kalau dari di ruang guru ini pengajarnya atau guru-gurunya yang di sana itu nggak bilang. Karena guru-guru itu Bisa ngendok sih lihat. Bayu sinyalnya susah, Pak.
Pak. Bapak. Putus ya, we. Sinyalnya keputus. Ya. Apa namanya? Bapak. Apa jadi? Apa gue? Ya, Anu, dia nyalakan dulu. Ini sampai dulu nanti baru. Pak. Pak. Bayu. Sinyal. Sinyalnya udah bener ngelih. Apa? Ya. Bayu. Apa? Ini sih. Gimana sekolah kak? Pak Bayu Pak, sinyalnya susah. HP-nya mau ngedrop. Bisa apa sih? Ada beda kota Pak. Harus disesuaikan. Ya, sebentar. Baru 12 yang masuk ya. Kayaknya coba dikabari kurang 22. Asam. Atau nggak punya kuota. Gabung katanya habis. Bayu. Panjang. Ada Bayu. Terus sudah. Ya, yang penting laporan nanti berarti kalian kan hadir ya. Yang penting gabung sama temannya yang punya HP. Jadi harus ada laporan. Ya. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Coba fotonya ditampilkan. Ya, kita ulangi lagi ya. Ya, kayak gini. Nah ini Pak Dedi lanjut. Ya, jadi fungsi bandwidth itu ada 3 ya. Ukuran media, membantu kecepatan transfer, terus ini yang ketiga, mengatur besar data ditransfer. Nah, yang pertama, fungsi bandwidth sebagai pengirim data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Yang ketiga di sini menurut Jondo ada kekuasaan ini suaranya Pak Dedi kedengaran ya? Halo? Halo. Nah, ini selamat datang Arif ya. Kemarin udah datang. Suaranya Pak. Satu S anak. Kata. Ini sudah ada ya? Sudah ada belum? Suaranya mati. Bentar. Oh, ini 2. Bentar.
Suaranya masuk nggak kali? Tapi suara Pak Vera kedengeran. Halo? Suara Pak Vera kedengeran, Pak. Ini Pak Dedi lanjut ya. Pak Dedi lanjut. Ini membagi kecepatan transfer data nomor 2. Fungsi lain dari bandwidth adalah sebagai pembagi kecepatan transfer data, sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan ya. Sebagai contoh gini ya, kalian itu kan dapat akun dari admin sekolah untuk hotspot ya. Nah, setiap anak itu punya akun hotspot dengan nomor atau HP yang didaftarkan. Jadi akun itu hanya untuk satu HP. Karena HP itu yang didaftarkan bukan nomornya, tapi MAC address-nya atau identitas dari HP tersebut. Misal kayak ya siapa Husen ya mendaftarkan HP-nya, terus untuk connect internet bisa saat itu. Kemudian Husen tidak membawa HP tersebut tapi pinjam HP adiknya atau kakaknya. Terus mau connect dengan akun yang diberikan oleh admin sekolah, itu nggak bisa. Karena yang sudah didaftarkan adalah MAC address dari HP yang pertama. Jadi setiap anak hanya dikasih akun satu HP. Nah, akun hotspot anak itu akan diberi kecepatan transfer data baik upload maupun download ya. Jadi kecepatannya akan sama semua setiap anak. Jadi tidak akan ada yang namanya anak tertentu akan mendapat kecepatan data lebih besar dari lainnya, kecuali di desa kalian kan mungkin ada yang jualan hotspot ya, jualan bandwidth. Biasanya sejam 2.000 ya, 5 jam berapa, sehari berapa. Nah itu yang namanya kita akan bisa dapat kecepatan lebih besar ya, karena kita beli sih ya, karena kita beli. Nah selanjutnya yang ketiga ini mengatur besar data yang ditransfer. Nah itu sama saja tadi penjelasan dari Pak Didi ya. Jadi kalian itu akan dapat transfer data, upload dan download, besarannya itu ditentukan dari admin. Ya. Jadi kalau kalian misal banyak yang buka yang buffering-nya gede ya, YouTube dan sebagainya, otomatis beban bandwidth akan besar ya dari yang diberikan ke kalian, maka ujungnya adalah nge-lag ya, atau tidak bisa koneksi dengan lancar. Ya. Nah, selanjutnya bandwidth pada komputer memiliki dua jenis, digital dan analog. Ya. Digital adalah satuan hitung dari yang ditransfer dalam bit per second dalam sebuah jaringan yang dapat dikirimkan melalui suatu saluran komunikasi tanpa hambatan. Bandwidth ini mengirimkan informasi secara digital, baik melalui saluran, kabel, atau nirkabel ya. Jadi koneksi internet bisa pakai kabel ya, kabel telepon, ya, kabel telepon biasa atau kabel fiber optik. Ya. Nah, melalui nirkabel ya, contohnya ya ketika kalian koneksi di sekolah, koneksi HP menggunakan hotspot, itu berarti kan koneksinya menggunakan nirkabel ya, tanpa kabel. Yang kedua, bandwidth analog. Fungsi sama seperti digital, yang membedakan salah satuan hitungnya menggunakan hertz ya. Nah, sekarang throughput. Throughput adalah bandwidth aktual yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload sebuah file. Nah, perbedaan utama antara throughput dan bandwidth adalah mengacu pada kecepatan maksimum yang memungkinkan perangkat mentransfer data, sedangkan throughput mengacu pada kecepatan aktual di mana perangkat mentransfer data pada waktu tertentu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke cost ya, quality of service ya.
ada yang mau ditanyakan untuk sampai ini? Halo? Oh, gambarnya nggak ganti, Pak. Ajak mulu. Iya, kenapa? Coba kameranya di-on-kan coba. Coba. Ada yang mau tanya? Halo? Ainun? Ari? Suara Pak Didi kedengaran kan? Ya, Halo? Halo? Tadi suara Pak Didi kedengaran tidak? Enggak, Pak. Kedengaran, Kedengaran kan? Pak. Enggak kedengaran. Kedengaran. Dengeran, Iya. Pak. Oh iya. Ada pertanyaan tidak masalah bandwidth? Kalian kan sudah pernah koneksi internet di sini ya. Mintanya ke Paniko. Paniko saya minta akun hotspot buat koneksi. Ya. Nah itu pengertian bandwidth tadi. Dan nanti kalau saatnya waktunya nanti tiba, nanti kalian akan belajar koneksi internet ya, menghubungkan komputer dengan router supaya koneksi internet. Nah, alat kita kan sudah ada ya. Nanti bagaimana cara kita membagi bandwidth ya, membagi bandwidth untuk setiap pelanggan ya. Ya, jadi kalian akan belajar bagaimana memanajemen sebuah koneksi internet ya, memanajemen jaringan komputer ya. Nah, Pak Dede akan tampilkan ini ya, tampilkan video tentang bagaimana men-setting. Kemarin kan sudah Pak Dede tampilkan satu koneksi internet melalui mikrotik ya. Sekarang Pak Dede tampilkan bagaimana cara membuat hotspot dan kedua bagaimana cara membagi bandwidth atau kecepatan data di mikrotik. Baik, ini sebentar Pak Dede uploadkan. Sebentar ya. Ini lagi tak buka. Bentar ya, ini lagi dicarikan dulu. Kemarin kan sudah cara connect, sekarang bagaimana membuat hotspot. Setelah membuat hotspot, baru nanti bagi bandwidth ya. Koneksi. Nah, ini ya. Ini sekarang kita akan coba untuk melihat settingan bagaimana cara kita membuat hotspot di dalam sebuah area sekolah ya, dengan peralatan yang ada di sekolah kita. Sudah kelihatan tidak YouTube-nya? Sudah. Sudah, tapi kurang jelas ya. Iya. Ya, tidak apa-apa, nanti jelas sendiri. Diperhatikan ya.
Nanti ini kita praktekkan ketika kita sudah bisa masuk sekolah. Tapi tentunya kita nunggu pengumuman dari pemerintah ya. Nanti kalau sudah diizinkan, kita praktek dengan materi ini. Sementara Pak Dedi tampilkan YouTube-nya, tadi penjelasan tentang teori mengenai masalah bandwidth, mengenai masalah koneksi. Nah, ini prakteknya sudah Pak Dedi buatkan tutorialnya. Sudah terang ya ini ya. Coba diperhatikan ya. Ya berarti sudah 23 anak ya, kurang 7. Silakan dilihat videonya. Jadi itu ya, kita nyeting IP dari Ether 1, Ether 2. Nah, untuk IP hotspot itu yang ada tulisannya Ether WLAN ya. Ether WLAN. Ether WLAN itu Ether Wireless Area Network ya. IP yang akan kita gunakan sebagai IP hotspot. Ya, itu settingnya. Klik IP, klik address, klik plus, isikan IP ya. Kemudian pilih interface VLAN 1. Kemudian kita berpindah ke menu wireless ya. Menu wireless ini yang sini ya, wireless diklik, klik ya. Nanti tampil seperti ini. Ya. Ini wireless diklik, tampil seperti ini. Nah, kemudian aktifkan ini. Ini kan masih burung ya. Ini diklik, terus centangnya diklik. Maka secara otomatis wireless LAN-nya itu akan aktif. Nah, coba. Nah, kayak gini ya. Ini aktif ya. Jadi klik aktif. Setelah itu ini WLAN ini diklik 2 kali. Klik-klik kayak gitu. Ini kayak gini ya. Ada caranya. Ini diklik 2 kali. Nah, tampilan ketika WLAN tadi diklik 2 kali seperti ini ya. Nah, kemudian kita setting lembar kerja ini, kita setting ya. Di menu ini kita pilih wireless. Wireless ya, jadi jangan general, jangan HT atau WDS atau Nstream, NV2, status traffic. Kita pilih wireless ya. Nah, di mode kita pilih AP bridge. Di sini pilihannya banyak ya. Nah, kenapa dipilih AP bridge? AP bridge itu adalah singkatan access point bridge, atau bahasa Indonesianya adalah jembatan access point. Jadi kita membuat hotspot, kan internetnya dari router. Nah, hotspot ini adalah perantara yang menghubungkan antara device, baik laptop, HP dengan koneksi internet yang melalui hotspot yang akan kita buat ya. Jadi misal kalian mau koneksi dengan jaringan SMK Negeri 1 Songgom, maka melalui hotspot dengan cara masuk user akun. Nah, ini nama hotspotnya, misal kita tulis latihan hotspot. Ya, ini profilnya, security-nya default aja ya.
Ya, di sekolah kan hotspot banyak ya, ada hotspot SMK, ada hotspot Labcom 1, Labcom 2, hotspot Lenovo, dan sebagainya. Kalian bisa koneksi ke seluruh hotspot dengan satu akun yang sudah diberikan. Nah, ini dilanjut. Ya. Nanti Pak Dedi, kalau videonya sudah beberapa video, nanti saya minta di review ya, di review dalam arti kalian nonton video tapi dituliskan di buku ya, supaya kalian tahu alurnya ya, tahapannya. Nah, setelah ini sudah disetting ya, lanjut ya. Ini sudah tersetting ya, tapi belum terekspos keluar hotspot kita. Nah, sebentar, ini klik IP hotspot dulu. Nah, ini. Nah, di sini. Jadi hotspot kita belum terekspos walaupun sudah dibuat. Maka supaya terekspos keluar, supaya bisa dilihat oleh device kalian, baik laptop maupun PC ataupun HP, maka disetting ke sini. IP, ya di sini IP, terus pilih hotspot. Nah, di hotspot ini ya di plus, di sini. Di hotspot ini pilih hotspot setup. Klik, nanti keluar seperti ini. Nah, interface-nya yang tadi buat hotspot kan tadi sudah disetting di sini ya. Ini nih, di lab 3. Ya. IP-nya adalah ini. Kita pilih interface-nya. Interface-nya itu 91. Ya, ini tinggal di next, pokoknya next lah. Nah, di sini dituliskan, misalkan ini www SMK Negeri 1 Songgom atau www ya leltulzahro.com ya. Berarti terkoneksinya dengan DNS Lailatul Zahro atau busen.com atau .net ya. Ini sementara tadi admin kosongkan saja ya, user admin, password kosong. Setelah oke, ini berarti sudah ada akunnya. Ya. Sampai di sini berarti hotspot kalian itu sudah jadi, tapi baru bisa dipakai hanya untuk satu orang karena belum di manajemen untuk akun pengguna hotspot klien. Ya. Jadi ini cara membuat hotspot. Nah, nanti ada tahapan cara membuat akun klien. Nah, di situ baru akun klien kita setting bandwidth-nya, kecepatannya. Upload sama download-nya kita mau kasih berapa ketika klien itu terhubung. Ya. Jadi seperti ini. Nanti Pak Didi lanjut bagaimana cara membuat akun hotspot agar kita bisa nyeting bandwidth-nya ya. Nah, baik, ini Pak Didi close dulu. Kita lanjut ke membuat akun. Pak Didi play dulu. Pak, Ya, apa? Ada ya, tanya apa? Melisa, Pak. Siapa? Imelia. Meli? Iya, kenapa? Kenapa, Mbak? Ada Meli, kuota. kenapa? Oh iya, nanti Pak Didi catat. Melinya ikut toh temannya supaya tidak ketinggalan pelajaran ya. Jadi kalau nggak ada kuota, ngikut di rumah yang terdekat supaya tidak ketinggalan pelajaran, kan bisa nonton bareng materi yang disampaikan. Yang penting nanti laporan ke Pak Didi kayak gitu. Jadi kan berarti hadir. Nah, misal nggak ada kuota malah tidur di rumah kan salah ya. Harus datang ke teman terdekatnya lah ya. Kita terus belajar bareng, lihat dengan HP temennya. Jadi tidak ketinggalan pelajaran. Nah, sekarang cara membuat akun hotspot. Nih, di materi teori tadi, ini sekarang
Yuk, ini fotonya Pak Dedi mau lihat, ditampilkan ya, Mbak, Mas. Nah, itu udah Irnos kan ganteng loh. Udah Irnos pakai baju enggak Pak, itu sinyalnya baju hilang, Pak. seragam enggak? Sinyalnya hilang. Dalam. Ini kayak Husen nih, pakai baju seragam harian menurut KBM-nya ya. Ini bentar. Ini silakan dilihat lagi videonya. Ini cara bikin hotspot ya. Cara bikin akun. Ini bisa dikunjungi ya. Pak Dedi kan ini buat channel YouTube ya. Bisa dikunjungi, namanya Benurmu Desa. Di situ materi sudah Pak Dedi kumpulkan. Dari Mikrotik, dari Cisco, dari Debian Server sudah ada. Jadi nanti kalian tinggal milih aja videonya yang mau ditonton sesuai dengan materi teori yang Pak Dedi sampaikan. Ya. Namanya Benurmu Desa. Ya. Sudah pada subscribe kok ya. Nah, sekarang kita sudah bisa dilihat kan? Ini terang apa tidak di sana? Oke, ini kita membuat, tadi kan sudah membuat akun hotspot. Sekarang kita misalnya membuat 2 akun, terus di-share ke 5 user dengan kecepatan upload download itu 256K per Jadi pertama masuknya tadi sama ke IP hotspot, terus masih di sini ya. Ini kan tadi yang akun 1 orang oh ya. Sekarang supaya tidak hanya dipakai 1 orang, tapi dipakai 10 orang dengan membuat 2 akun utama ya. 1 akun utama itu dipecah menjadi 5 user, 1 akun utama lagi dipecah menjadi 5 user. Jadi totalnya 2 akun itu bisa dipakai 10 orang ya. Nah, sekarang ini caranya. Kalau gambarnya tidak begitu jelas, nggak ada masalah ya. Ini memang dari sananya ketika Pak Dedi bikin video tersebut. Nanti kalau ada pertanyaan, ngomong ya. Nah, ini ya. Jadi sebentar, masih di layar ini ya. Kalian kliknya adalah user profile ini. User profile. Ya, setelah itu muncul seperti ini. Nah, dilanjut. Nah, dinamakan saja akun 1. Ya. Ini HSP-nya diubah. Ya. Ini syaratnya adalah berbagi ya. Akun 1 itu untuk berapa orang misal. Kalau kalian kan di sini spesifik kok, misal namanya Husen, udah. Ya, syaratnya hanya 1, hanya untuk Husen. Nah, ini misal di sini akun 1. Kita bagi berapa orang di sini? 5. Kecepatannya 256 atau 256 ya. Upload downloadnya segini. 256 kilobit per 256 kilobit. Upload download ya. Ya, itu ada tutorialnya di sebelahnya. Jadi biar lebih memudahkan ketika kalian belajar ya. Address pool ya, address pool itu yang biru nomor 2. Itu pilih HS pool 1. Syaratnya itu berbagi berapa akun itu. Jadi kalau di sini kalian bukan satu akun ya. Husen 1, Uda Irno 1. Nah, sebenarnya bisa misal Husen, akunnya Husen. Terus syaratnya itu dirubah jadi 10. Jadi Husen itu bisa masuk ke 10 perangkat. Tapi di sini dikasihnya kalian satu-satu. Nah, ini Pak Dedi ajarkan bikin 1 akun tapi bisa disyaratkan ke 5 user. Ya. Nah, ini bikin 2 akun ya. 2 akun, 1 akunnya 5 user, 5 klien. Jadi totalnya
Dua akun ada 10 klien. Terus copy, ya, apply copy. Nanti ini bentar videonya. Jadi menggandakan akun sebelumnya. Nah, apply copy. Nah, ini kan ada lembar kerja baru ya. Kasih nama akun 2. Ininya tetap harus full 1. Ininya share usernya 5. Rate limitnya atau download uploadnya atau uplinknya itu 256. Nah, ini sudah ya. Setelah itu kita baru setting ya. Kita setting user password dari akun yang kita buat tadi. Kan kita bikin akun 2, akun 1 dan akun 2. Nah, user passwordnya apa? Nah, ini caranya. Tadi user profil diklik. Sekarang kita pindah ke user diklik. Nah, diperhatikan. Negara Indonesia dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Nah, itu untuk pemeriksa keuangan ada yang namanya lembaga BPK. Ya, nunggu ya ini. Kayaknya rada ini di sini. Coba Pak Didi dipercepat. Nah, ini ya. Ini diklik user, keluarnya seperti ini. Ya. Nah, ini hotspot. Namanya di sini nama akun 1. Akun. Nah, ini ya. Ini maksudnya di akun 1 tadi ya. Kita kasih usernya akun 01 dirubah ya. Dari akun 1 menjadi akun 01. Passwordnya 123 5. Nah, profilnya ini maksudnya tadi. Kita kan tadi bikin 2 profil, akun 1 dan akun 2. Nah, akun 1 nanti buat 5 user, akun 2 buat 5 user. Nah, user password untuk akun 1 adalah akun 01. Passwordnya 12345. Nah, ini sudah dibuat. Apply biasa, copy. Ya, apply, copy. Di sini tinggal dirubah akun 02. Passwordnya samakan saja, tapi profilnya, passwordnya dibalik ya. Profilnya dirubah ke profil 2. Apply, baru oke. Ini apply, oke. Jadi, kalian membuat akun 2 dengan tiap akun itu bisa di-share user ke klien itu 5 dengan bandwidth kecepatannya adalah 256 kilobit per 256 kilobit. Jadi upload, download atau uplink, downlink ya. Ini ya berarti sudah ya. Kita lanjut ke sini. Ada yang belum masuk, tolong suruh menghubungi Pak Guru ya, Pak. Mas. Pak Guru, kasih nomor HP Pak Guru nanti silakan kalian bisa japri kepada Pak Guru. Yang belum masuk, Pak Guru. Coba Pak Didi dipercepat videonya. Ini sebenarnya sudah kelar sih ya, tinggal diuji coba di HP kalian atau laptop kalian. Caranya adalah tadi masuknya ke hotspot latihan ya. Nama SSID-nya kan tadi latihan hotspot. User pun pakai ini. Akun 02 54321. Bisa pakai itu, bisa juga pakai akun 01 12 ya. Ini Pak Didi percepat saja. Tenang saja, Pak. Nanti Pak Guru materinya, nanti kalian bisa pahami nanti kalian bisa dipelajari lagi, ya kan? Ditulis di buku kalian masing-masing untuk bahan belajar kalian. Monggo.
Ini ya, sudah ya. Jadi sudah bikin 2 akun ya. 2 akun dengan satu akunnya bisa di-share ke apa namanya? Ke 5 user ya. Nah, baik. Ada pertanyaan tidak? Halo? Halo? Ada pertanyaan tidak? Ya, Hah? Nah, sekarang kemarin kan Pak Dedi sudah ngupload satu cara koneksi internet dari router ke komputer ya. 2 tadi Pak Dedi bikin hotspot ya, cara bikin hotspot ya. 3 ini pembelajaran ketiga yang berhubungan dengan manajemen bandwidth tadi yang Pak Dedi bahas adalah membuat akun hotspot yang bisa di-share ya. Nah, sekarang tugas kalian membuat review ya. Review dari YouTube tadi ditulis di buku. Halo, kenapa? Pak Didi nggak ada suaranya ini. Halo. Halo. Ada, Pak. Ada. Karena dia sinyalnya kan dijawab kok. Oh, iya. Ya. Coba untuk sementara itu yang koneksi internet ya, bikin hotspot, dibuat di tulisan tangan ya, kalian nonton ya. Terus di tahapannya dituliskan menurut apa yang kalian lihat. Jadi nanti pas kita praktek, kalian kan bisa tahu tahapannya, bagaimana mengerjakannya. Nah, untuk tugas yang kemarin sudah pada dikumpulkan tidak? Yang sudah minggu lalu. Oh. Ini Pak Dedi cek ya, coba. sudah. Saya udah masuk. Cek. Ya, siapa sih namanya? Laila sih, Pak. Saya cek salah satu ya. Bentar, ini lagi proses. Oh, baik. Iya. Ini 12 TKJ 1. Bentar. Yang belum mengumpulkan secepatnya ya. Kemarin kan memang sudah dikumpulkan lewat WA. Cuma Pak Dedi HP-nya langsung memorinya habis. Ya, memorinya habis karena ngumpulnya di WA semua sih. Pak Dedi download akhirnya habis memorinya. Nggak bisa. Ya, HP mahal Pak Dedi akhirnya memorinya habis. Memori itu kemarin masih ngake. Ya. Iya, si Pak Dedi kan HP-nya mahal ya. Iya. Kelas 12 TKJ. 12 TKJ ada 60 ya. 10 TKJ ada 72. Ngirim semua. Duh, yang HP-nya langsung apa? Ngap-ngap Nanti ya. Pak. Makanya Ganti ya, pindahkan Pak. ke sini saja. Lem yang biru. Tadi siapa yang mau saya cek ini? Ya, siapa? Saya, Pak. Siapa? Pak, Cimis Manjeng. Laila. Ya, coba Iya, Pak. ini ya. Ini sudah tampil enggak? Udah. Jadi ngumpulinnya nanti di sini ya. Laila Zahro ya. Lihat tuh. Nah, ini kan Pak Dedi nyuruhnya di KD1 ya, naruhnya. Kita lihat. Nah, ini ya, sudah ya. Contohnya seperti ini. Jadi di foto aja terus diupload di sini. Nah, ini kan sudah. Nanti Pak Dedi kan cek kok, sudah mengumpulkan. Kelihatan tidak? Iya, kelihatan. Kelihatan. Nanti tugas 2 tinggal di sini diklik kanan, terus halaman baru. Ini. Itu Terus maka di di sini- laptop, Pak. Di komputer.
Itu mah di Iya kan kampus di HP. sama. Di HP ada. Sama aja. Sama Di aja. HP Berarti ada. kamu belum mengumpulkan oh ya. Di sini Sudah lah, tinggal Pak. tugas membuat tugas apa tadi? Koneksi internet. Koneksi internet di router. Berarti video yang kedua saja. Koneksi internet di router kayak gini ya. Nanti di sini ditulis kayak tadi di buku, terus difoto, upload di sini yo. Di sini upload. Ya, uploadnya berarti ini ya, mana tadi? Di-upload di sini kayak gini ya, bisa difoto langsung, bisa di hand scanner ya supaya ringan. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Ya, Nah, ya, sekarang ya. ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan nanti kalian bisa ya kerja kelompok tapi tetap protokol kesehatan ya, mengerjakan video yang nanti Pak Dedi share di Teams untuk dikerjakan atau mungkin di grup WA saja ya. Nanti videonya ditonton ya. Terus boleh nggak masalah ya subscribe ya. Iya. Iya, iya, Pak. Ya. Tapi sudah ya, sudah Pak. Mau lah, Subscribe Pak. ya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Pakai Ya, tanda, Pak. kalau tidak ada pertanyaan ya, silakan ini dikerjakan ya sama-sama di buku terus Batas waktunya. ya. Batas waktunya secepatnya, tanya batas waktunya terus. Kemarin aja ada yang belum mengumpulkan, duh bagaimana ini ya. Sabar, Pak. Cepatnya. Pak. Nanti kalau tidak dikumpulkan nilainya berarti kosong. Nanti kalau Pak di rata-rata kalau nilainya berarti kenanya nilainya sawo ya. Tahu sawo. Tawon Sawo. tenek. Burung Nanti sakit nggak baik. KKM nanti nggak ya. Baik. Terima kasih. Pak Didi pesan jaga kesehatan ya. Gunakan selalu protokol kesehatan kemanapun, masker, cuci Ya. tangan ya, Iya, Pak. dan sebagainya. Terus hindari kerumunan ya. Jangan suka main di pasar ya. Itu pasar itu banyak orang jadi bahaya ya. Ya oke. Terminal, Pak Pak. Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Jangan lupa tugasnya secepatnya.